Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai model regresi variabel Dumi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Laila Novianti Dewi, NPM 0089. Ada Anissa Ulkhoir, NPM 0090. Ada Devi Septiani Tias, NPM 0091. Ada Oki Sanjaya, NPM 0092. Ada Vivi Puspandini, NPM 0112. Ada Arfani Syahrul, NPM 0115. Adven Rainaldi, NPM 0116. Dan Cindania Mita, NPM 0117. Yang pertama yaitu ada sifat alamiah dari variabel-variabel Dumi. Dalam analisis regresi, variabel dependen atau regresan seringkali dipengaruhi tidak hanya oleh variabel skala rasio, tetapi juga oleh variabel yang secara esensial, kualitatif, atau sifat alamiahnya adalah skala nominal. Variabel Dumi dapat menjadi bagian dalam model regresi semudah variabel kuantitatif. Pada kenyataannya, secara alamiah model regresi dapat memuat regresor yang semuanya adalah variabel Dumi atau variabel kualitatif. Model ini dikenal sebagai model analisis variance ANOVA. Yang selanjutnya ada contoh penggambaran model ANOVA. Gaji guru sekolah negeri berdasarkan lokasi geografis. Membuat data rata-rata gaji guru sekolah negeri 50 negara bagian dan distribusi Kolombia tahun ajaran 2005 sampai 2006 dalam satuan dolar. Ke-51 daerah tersebut dikelompokkan ke dalam 3 lokasi geografis. Yang pertama Timur Laut dan Utara Tengah ada 21 negara bagian. Yang kedua Selatan ada 17 negara bagian, dan yang terakhir yaitu Barat ada 13 negara bagian. Anggapannya kita ingin mengetahui jika rata-rata gaji tahunan guru sekolah negeri berbeda-beda di antara ketiga lokasi geografis negara tersebut. Jika Anda menggunakan rata-rata aritmatika sederhana dari rata-rata gaji guru pada 3 lokasi, Anda akan menemukan beberapa rata-rata untuk ketiga daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama Timur Laut dan Utara Tengah yaitu sebesar 49,538,71 dolar. Yang kedua Selatan yaitu 46,293,59 dolar, dan yang terakhir yaitu Barat ada 48,104,62 dolar. Rata-rata gaji guru sekolah di setiap negara bagian 2005 hingga 2006 seperti itu tabelnya. D2 1 jika negara bagian terletak di timur laut atau utara tengah, 0 sebaliknya. Dan D3 1 jika negara bagian terletak di selatan dan 0 sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu untuk memecahkan hal ini, perhatikan model berikut. YI sama dengan beta 1 plus beta 2 D2I plus beta 3 D3I plus UI, di mana YI yaitu rata-rata gaji guru sekolah negeri pada negara ke I. D2I yaitu 1 jika negara bagian terletak di timur laut atau utara tengah, 0 sebaliknya, yaitu jika negara bagian terletak pada daerah lain. D3I sama dengan adalah 1 jika negara bagian terletak di selatan, dan 0 sebaliknya, yaitu jika negara bagian terletak pada daerah lainnya. Selanjutnya yaitu peringatan dalam menggunakan variabel-variabel dummy. Di sini peringatan variabel-variabel dummy dibagi menjadi 7. Yang pertama, untuk membedakan ketiga daerah menggunakan 2 variabel dummy D2 dan D3. Yang kedua, kategori yang tidak ada variabel dummy-nya, atau sering disebut dengan kategori dasar, kategori acuan, kategori kontrol, kategori pembanding, kategori referensi, atau kategori yang dihilangkan. Yang ketiga, nilai intercept beta 1 menunjukkan nilai rata dalam kategori acuan. Kategori acuan sering disebut dengan bagian barat.
Yang keempat, koefisien yang melekat pada variabel dummy atau sering disebut dengan koefisien intercept diferensial. Yang kelima, variabel kualitatif memiliki lebih dari satu kategori. Yang keenam, jebakan variabel dummy. Cara untuk mengatasi jebakan ini dengan menggunakan model dummy sebanyak jumlah kategori yang ada, tetapi intercept tidak boleh digunakan dalam model seperti itu. Yang terakhir yaitu metode mana yang lebih baik untuk menggunakan variabel dummy. Yang pertama, menggunakan sebuah dummy untuk setiap kategori dan menghilangkan intercept. Yang kedua, menggunakan intercept dan hanya menggunakan M-1 dummy di mana M adalah jumlah kategori dari variabel dummy. Yang selanjutnya yaitu model ANOVA dengan dua variabel kualitatif. Contoh hubungan antar upah per jam dengan status pernikahan dan daerah tempat tinggal, di mana Y sendiri sering disebut sebagai upah per jam. D2 status pernikahan, 1 sama dengan menikah, 0 sama dengan sebaliknya. D3 sama dengan daerah tempat tinggal, 1 sama dengan bagian selatan, 0 sama dengan lainnya, dan tanda bintang menunjukkan nilai P. Baik, saya Devi Septianing Tias, NPM 0091, akan melanjutkan presentasi mengenai regresi dengan campuran antara regresor kuantitatif dan kualitatif model ANOVA. Analisis covariance atau analysis of covariance ANOVA adalah model regresi yang terdiri atas campuran antara variabel kuantitatif dan kualitatif. Berikut terdapat contoh pada figur 9.2, yakni gaji guru sekolah negeri atau Y dalam kaitannya dengan pengeluaran pendidikan bersiswa atau X, di mana YI itu adalah rata-rata gaji guru sekolah negeri di negara bagian dalam dolar, XI yaitu pengeluaran untuk sekolah negeri bersiswa dalam dolar, D2I yaitu 1. Jika negara bagian terletak di daerah timur laut atau utara tengah, dan 0 untuk daerah yang lainnya. Kemudian ada D3I itu jika 1 negara bagian terletak di daerah selatan dan 0 untuk daerah yang lainnya. Kemudian materi selanjutnya adalah alternatif variabel dummy untuk uji Ko. Pada figur A itu koefisien intercept dan kemiringan sama nilainya pada kedua regresi. Hal ini merupakan coincidence regression seperti yang ditunjukkan pada figur A. Kemudian yang kedua, koefisien intercept pada kedua regresi berbeda nilainya, tetapi koefisien kemiringannya sama. Hal ini merupakan kasus parallel regression seperti yang ditunjukkan pada figur B. Kemudian yang ketiga ada koefisien intercept pada kedua regresi sama nilainya, tetapi koefisien kemiringannya berbeda. Hal ini merupakan kasus concurrent regression atau pada figur C. Kemudian yang keempat, koefisien intercept dan kemiringannya pada kedua regresi berbeda nilainya. Hal ini merupakan kasus dissimilar regression pada figur yang D. Kemudian terdapat keuntungan dari teknik variabel dummy dibanding dengan uji Ko. Yang pertama, itu kita hanya menjalankan satu kali regresi karena individu dapat dengan mudah diturunkan. Kemudian yang kedua, regresi tunggal dapat digunakan untuk menguji berbagai hipotesis. Yang ketiga, uji Ko tidak secara eksplisit menunjukkan koefisien mana, koefisien intercept atau kemiringan yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah teknik polling atau kumpulan data meningkatkan daerah derajat bebas. Teknik ini dapat memperbaiki keakuratan relatif dari parameter yang diestimasi. Nama saya Ogi Sanjaya, NPM 1801010092. Saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu pengaruh interaksi menggunakan variabel-variabel dummy. Variabel-variabel dummy merupakan sebuah alat fleksibel yang dapat mengatasi berbagai masalah. Untuk memahami hal ini, perhatikan model berikut.
Y1 sama dengan alpha 1 plus alpha 2 D21 plus alpha 3 plus D31 plus X1 plus mu 1, di mana Y sama dengan upah per jam dalam dolar, X pendidikan lamanya bersekolah, D2 1 jika perempuan banding sama dengan 0 lainnya, D3 1 jika bukan kulit putih dan bukan Hispanik 0 lainnya. Dalam model ini, jenis kelamin dan ras merupakan regresor kualitatif, serta pendidikan adalah regresor kuantitatif. Secara implisit, dalam model ini terdapat asumsi bahwa pengaruh perbedaan dari dumi jenis kelamin di dua adalah sama untuk kedua kategori ras dan pengaruh perbedaan dan dumi ras juga sama untuk kedua kategori jenis kelamin. Selanjutnya, yaitu di mana variabel didefinisikan sama seperti definisi model 9.6.1. Dari persamaan 9.6.2 kita dapatkan Y1 D21 sama dengan 1, D31 sama dengan 1, X1 sama dengan alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 sama dengan BX1, di mana merupakan fungsi rata upah per jam untuk pekerja wanita bukan kulit putih, bukan Hispanik. Observasikan bahwa alpha 2 sama dengan pengaruh perbedaan karena wanita, alpha 2 pengaruh, alpha 3 pengaruh perbedaan karena bukan kulit putih atau bukan Hispanik, alpha 4 pengaruh perbedaan karena wanita bukan kulit putih atau bukan Hispanik, di mana menunjukkan bahwa nilai rata upah per jam untuk wanita bukan kulit putih bukan Hispanik alpha 4 berbeda dengan nilai rata upah per jam wanita atau bukan kulit putih Hispanik. Selanjutnya, rata-rata pendapatan per jam dan kaitannya dengan pendidikan, jenis kelamin, dan ras. Pertama-tama, marilah kita mengamati hasil regresi berdasarkan model 9.6.1. Mempertimbangkan data yang digunakan untuk mengestimasi regresi 9.3.1. Kita memperoleh hasil sebagai berikut. Y1 sama dengan min 0,260 kurangi 2,3606 D21 kurangi 1,7327 D31 plus 0,8028 X1. T sama dengan min 0,2357 dalam kurung bintang-bintang dalam kurung min 5,4873 bintang, min 2,1803 bintang 9,90494 bintang. R2 sama dengan 0,2032 N sama dengan 528, di mana bintang menunjukkan nilai P yang lebih kecil dari 5% dan menunjukkan nilai P yang lebih besar dari 5%. Pembaca dapat memeriksa bahwa koefisien intercept di diferensial secara statistik signifikan sehingga sesuai dengan tanda yang diekspektasikan, dan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif yang kuat pada upah per jam. Seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 9.6.4, rata-rata pendapatan per jam wanita lebih rendah sekitar 2,36 dan demikian juga rata-rata pendapatan per jam bukan kulit putih Hispanik lebih rendah sekitar 1,73. Kini kita pertimbangkan hasil model 9.6.2 yang memuat demi interaksi. Y1 sama dengan min 0,26100 min 2,3606 D21 min 1,7327 D31 plus 2,1289 D31 plus 0,8028 X1. T sama dengan buka kurung min 0,2357 dalam kurung bintang-bintang buka kurung min 5,64873 dalam kurung bintang buka kurung min 2,1803 tutup kurung bintang buka kurung 1,7420 dalam kurung bintang-bintang dalam kurung 9,9095 bintang. R3 sama dengan 0,2032 N sama dengan 528.
di mana bintang menunjukkan nilai P yang lebih kecil dari 5% dan bintang-bintang menunjukkan nilai P yang lebih besar dari 5%. Selanjutnya, penggunaan variabel-variabel dummy dalam analisis musiman. Banyak data ekonomi time series berdasarkan data bulanan maupun triwulan kuartal yang memiliki pola musiman atau perubahan global yang teratur. Proses untuk menghilangkan komponen musiman dari data time series dikenal sebagai deseasonalization. Penyesuaian musiman data time series yang diperoleh dikenal sebagai deseasonalized time series yang disesuaikan secara musiman. Data ekonomi time series yang penting dalam ekonomi seperti tingkat pengangguran, IHK, IHP, dan indeks produktivitas industri. Biasanya dipublikasikan dalam bentuk yang disesuaikan secara musiman. Selanjutnya, Y1 sama dengan alpha D plus 11 plus alpha 2, D21 plus alpha 3, D31 plus alpha 4, D41 plus mu1, di mana Y1 sama dengan penjualan lemari pendingin dalam ribuan, dan variabel D adalah variabel-variabel dummy yang bernilai 1 untuk kuartal yang relevan dan 0 untuk lainnya. Perhatikan bahwa untuk menghindari jebakan variabel dummy, kita membuat sebuah dummy untuk setiap kuartal dalam 1 tahun, tetapi menghilangkan bagian intercept. Apabila terdapat pengaruh musiman pada kuartal tertentu, maka akan ditunjukkan oleh nilai T yang secara statistik signifikan untuk koefisien dummy pada kuartal tersebut. Penjualan lemari pendingin musiman dari data penjualan lemari pendingin yang terdapat pada 9.4 kita dapat memperoleh regresi berikut ini. Y1 sama dengan 1,222,125 D11 plus 1,467,500 D plus 21 plus 1,569,750 D plus 1.160,00041. T sama dengan dalam kurung 20,3.720 dalam kurung 24,4.622 dalam kurung 26,1666 dalam kurung 19,3.364. Kita tidak diberikan koefisien standar error SE yang diestimasi selama setiap standar error nilainya sama dengan 59,9904 karena semua dummy bernilai 1 atau 0. Catatan teknis metode yang menggunakan variabel dummy untuk setiap kuartal mengasumsikan musiman jika ada bersifat menentukan stokastik. Selanjutnya adalah koefisien yang diestimasi pada persamaan 9.7 menunjukkan nilai rata-rata atas rata penjualan lemari pendingin dalam ribuan unit untuk setiap musim per kuartal. Jadi rata-rata penjualan pada kuartal pertama dalam ribuan unit sekitar 1.222, penjualan pada kuartal kedua sekitar 1.468, penjualan pada kuartal ketiga 1.570, dan penjualan pada kuartal keempat sekitar 1.160. Prosedur ini akan menghasilkan regresi sebagai berikut. Y1 sama dengan 1.222,1250 plus 245,3750 plus 347,6250 min 62,1250. T sama dengan 20,3720 bintang 2,8922 bintang 4,0974 bintang min 0,7322 bintang. R2 sama dengan 0,5318, di mana bintang menunjukkan nilai P yang lebih kecil dari 5% dan bintang-bintang menunjukkan nilai P yang lebih besar.
Hal ini merupakan variabel X di dalam model hasil regresi adalah sebagai berikut. Y1 456,2440 plus 242,4976 D21 plus 325,2643 D31 min 86080 4D41 plus 2,734X T sama dengan 2X 5593 bintang 3,6951 4,9421 bintang min 1,3073 bintang-bintang 4,446496 bintang. R2 sama dengan 0,7298 di mana bintang menunjukkan nilai P yang lebih kecil dari 5% dan bintang-bintang menunjukkan nilai P yang lebih besar dari 5%. Tentu hal ini mengasumsikan teknik variabel Domi adalah metode yang cocok untuk penyesuaian musiman deret time series dan bahwa deret time series dapat direpresentasikan sebagai TS. Selanjutnya adalah jika Anda ingin membuktikan secara informal pernyataan tersebut, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, lakukan regresi Y pada Domi seperti pada persamaan 9.7.2 atau 9.7.3 dan simpan residualnya. Katakanlah S11 residual ini mempresentasikan time series yang disesuaikan secara musiman dari Z. Kedua, lakukan regresi serupa untuk X dan dapat residual dari regresi ini. Katakanlah S21 residual ini mempresentasikan time series yang disesuaikan secara musiman dari X. 3. Regresikan S1 dan S2, Anda akan menemukan bahwa koefisien kemiringan dalam regresi ini persis nilainya dengan koefisien X pada regresi 9.7.4. Terima kasih. Regresi linier bertahap. Untuk menggambarkan penggunaan lain dari variabel-variabel dummy, perhatikan figur 9.5 yang menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan hipotesis menghargai perwakilan penjualan. Perusahaan tersebut membayar komisi berdasarkan banyaknya penjualan. Jika penjualan sampai pada suatu jumlah tertentu, target atau batas sebanyak X, terdapat suatu struktur komisi atau stokastik yang berlaku. Jika penjualan melebihi batas tertentu, maka akan berlaku struktur komisi lainnya. Dengan catatan, selain penjualan, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi komisi penjualan. Faktor tersebut biasanya diwakili dengan faktor gangguan stokastik. Faktor lain tersebut diwakili oleh faktor gangguan stokastik yang berlaku. Lebih jelas lagi, diasumsikan bahwa komisi penjualan meningkat secara linier dengan tingkat ambang batas X. Setelah itu akan meningkat secara linier juga dengan batas penjualan, tetapi dengan tingkat yang jauh lebih tajam. Jadi kita memiliki regresi linier bertahap yang memuat dua tahap atau bagian linier, yang pada gambar ditandai dengan tanda 1 dan tanda 2 pada gambar 9.5, serta kemiringan dari fungsi komisi perubahan pada nilai ambang batas dengan menggunakan data komisi, data penjualan, dan tingkat ambang X. Teknik variabel dummy dapat digunakan untuk mengestimasi perbedaan kemiringan dua bagian dari regresi linier bertahap yang ditunjukkan pada figur 9.5. Prosesnya adalah bisa dilihat pada PowerPoint untuk rumusnya, di mana Y1 itu adalah komisi penjualan, X1 X adalah nilai ambang batas penjualan, dikenal juga sebagai knot, dan D merupakan 1 jika X1 lebih besar dari X, dan bisa dibilang 0 jika X1 lebih kecil dari X.
Gambar tersebut merupakan gambaran dari hubungan hipotesis antara komisi penjualan dan volume penjualan. Di mana memberikan nilai rata komisi penjualan melampaui target level X, jadi D2 merupakan kemiringan garis regresi bagian 1 dan beta 1 plus beta 2 memberikan kemiringan regresi pada bagian 2 dari regresi linier bertahap yang menunjukkan pada figur 9.5. Pengujian hipotesis yang membuktikan bahwa tidak ada perpotongan dalam regresi pada nilai ambang batas X dapat diketahui dengan mudah dalam melihat signifikan nilai statistik dari koefisien kemiringan diferensiasi hasil estimasi beta 2 bisa dilihat pada figur 9.6. Gambar kedua yang ada di slide. Secara kebetulan regresi linier bertahap yang baru saja kita bahas adalah contoh dari fungsi dengan kelas yang lebih umum dikenal dengan fungsi spline. Pada figur 9.6 merupakan gambar dari parameter-parameter dari regresi linier bertahap. Kemudian ada hubungan total dengan biaya output. Sebagai contoh regresi dari linier bertahap, perhatikan data total biaya hipotesis. Total output pada tabel 9.6. Kita ketahui bahwa total biaya dapat mengubah kemiringan. Pada tingkat output 5.500 unit. Anggap Y mewakili total biaya dan X mewakili total output. Maka yang diperoleh adalah Y1 sama dengan min 145,75 ditambah 0,2791 X1 plus ditambah 0,0945 X1 min X1 dikali D1 menjadi T sama dengan min 0,8245 dikalikan 6,0669 dikalikan 1,1447 menghasilkan R kuadrat sama dengan 0,9737 dan X sama dengan 5.500. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil, biaya marginal dari produksi adalah sekitar 28 sel per unit. Walaupun biaya tersebut sekitar 27 sen atau 28 plus 9 untuk output sebanyak 5.500 unit. Perbedaan di antara keduanya secara statistik tidak signifikan karena variabel dummy tidak signifikan juga. Katakan pada tingkat 5% untuk tujuan praktis, maka seseorang dapat langsung melakukan regresi terhadap total biaya dan total output tanpa menggunakan variabel dummy. Bisa dilihat pada slide. Data hipotesis total output dan total biaya bisa dilihat pada tabel. Kemudian ada model regresi data panel. Teknik variabel dummy dapat dengan mudah dikembangkan pada data pool dan data panel. Oleh karena penggunaan data panel semakin meningkat dalam pekerjaan pada umumnya, kita akan mempertimbangkan topik ini nanti pada bab ke-16. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfani Syahrul Hodari, NPM 1801010115. Selanjutnya itu beberapa aspek teknis dari teknik variabel dummy.
Pada model semacam ini, koefisien kemiringan dari regresor memberikan semi-elastisitas. Artinya bahwa perubahan presentasi dalam regresan untuk perubahan satu unit regresor. Hal ini hanya terjadi jika regresor bersifat kuantitatif. Apakah yang terjadi jika regresor adalah variabel dummy? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat rumus, yaitu in Y1 sama dengan beta 1 plus beta 2 dikali D1 plus Ru 1, di mana Y1 sama dengan tingkat upah per jam dalam kurung 3, serta D1 sama dengan 1 untuk wanita dan 0 untuk pria. Kemudian bagaimana kita menginterpretasikan model semacam ini? Maka asumsikan E dalam kurung Ru 1 sama dengan 0. Kita dapatkan fungsi upah pekerja pria, yaitu E dalam kurung in Y1 D1 sama dengan 0 sama dengan beta 1. Fungsi upah pekerja wanita, yaitu E dalam kurung in Y1 D1 sama dengan 1 dan beta 1 plus beta 2. Kemudian selanjutnya yaitu logaritma upah per jam dalam kaitannya dengan jenis kelamin. Untuk mengilustrasikan persamaan 9.10.1, kita gunakan data pada contoh 9.2. Hasil regresi berdasarkan 528 observasi adalah sebagai berikut, yaitu in Y1 sama dengan 2,1763 dikurangi 0,2437 D, I sama dengan dalam kurung 72,2943 dikali dalam kurung 5,5048, R kuadrat sama dengan 0,0544, di mana menunjukkan nilai P secara praktis adalah 0. Yang selanjutnya yaitu variabel-variabel dummy dan heteroskedastisitas. Nah, dalam menguji stabilitas struktural dengan menggunakan teknik dummy, kita asumsikan bahwa error var dalam kurung Ru1 sama dengan var dalam kurung Ru kecil sama dengan 0 kuadrat. Artinya bahwa error variance atau variance error atau variance kesalahan untuk kedua periode yang bernilai sama. Hal ini juga merupakan asumsi yang mendasari uji Chow. Jika asumsi ini tidak valid, artinya bahwa error variance dalam kedua subperiode berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Selanjutnya yaitu variabel-variabel dummy dan autokorelasi. Selain homoskedastisitas, classical linear regression atau CLRA mengasumsikan bahwa faktor kesalahan dalam model regresi tidaklah berkorelasi. Akan tetapi, apakah yang terjadi jika hal ini bukanlah kasus yang kita ingin ketahui? Kasusnya dalam model yang melibatkan regresor dummy. Oleh karena itu, akan kita jelaskan dalam poin yang selanjutnya, yaitu apakah yang terjadi jika variabel dependen adalah sebuah variabel dummy. Sejauh ini kita telah membahas model-model ini, di mana regresan berupa variabel kuantitatif dan regresor berupa variabel kuantitatif atau kualitatif atau keduanya. Akan tetapi terdapat kebutuhan di mana regresan bisa saja merupakan variabel kualitatif atau dummy. Nah, masih dapatkah kita menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model regresi di mana regresan adalah dummy? Ya, kita bisa melakukannya secara mekanis, akan tetapi terdapat beberapa masalah statistik yang akan dihadapi seseorang ketika menganalisis model tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah topik-topik untuk studi selanjutnya. Nah, beberapa topik yang terkait dengan variabel dummy itu dibahas dalam literatur yang lebih sulit. Nah, itu termasuk ada 3. Yang pertama adalah model parameter acak atau bervariasi, yang kedua adalah model regresi berpindah, dan yang ketiga adalah model titik seimbang. Nah, dalam model regresi yang dibahas dalam bab ini itu diasumsikan bahwa parameter koefisien beta itu tidak diketahui, tetapi nilainya tetap.
Nah, model koefisien acak dan beberapa versi yang terkait dengannya itu mengasumsikan bahwa nilai parameter beta juga bisa diacak. Referensi utama untuk membahas hal ini tuh dikemukakan itu oleh Swami. Nah, model variabel dummy yang menggunakan intercept dan kemiringan diferensial secara implisit mengasumsikan bahwa kita mengetahui titik patahan atau point of break. Nah, teknik estimasi khusus itu dibutuhkan untuk mengatasi masalah situasi ketidakseimbangan, yaitu situasi di mana pasar tidak jelas. Misalnya itu permintaan tidak sama dengan penawaran. Contoh lainnya itu adalah permintaan dan penawaran itu untuk suatu komoditas. Permintaan dari sudut komoditas merupakan fungsi dari harga variabel-variabel lainnya. Penawaran dari komoditas juga merupakan fungsi dari harga dan variabel-variabel lainnya. Namun beberapa di antaranya tidak sama dengan yang terdapat dalam fungsi permintaan. Nah, sekarang kualitas yang sebenarnya dari pembelian dan penjualan suatu komoditas mungkin tidak perlu sama dengan menyamakan permintaan dan penawaran, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah sebuah contoh yang menyimpulkan. Nah ini tuh tabel. Ini contoh tabel dari pekerja pada sebuah kota industri di India Selatan tahun 1990. Nah, bisa dilihat ya. Itu ada nih variabel age atau umur dan seterusnya, itu bisa dibaca sendiri lah itu. Nah, variabel-variabel yang ada di dalam tabel itu ada yang pertama itu ada WI. Nah, itu adalah pendapatan atau upah mingguan, itu per rupiah. Yang kedua adalah age atau umur. Yang ketiga adalah DSEX. Nah, itu 1 untuk pekerja pria dan 0 untuk pekerja wanita. Nah, dan selanjutnya itu adalah DE2, itu variabel dummy yang menghitung nilai 1 untuk pekerja dengan pendidikan hingga tingkat primer. DE3 variabel dummy yang menghitung nilai 1 untuk pekerja dengan pendidikan hingga tingkat sekunder. DE4 variabel dummy yang menghitung nilai 1 untuk pekerja dengan pendidikan lebih tinggi dari tingkat sekunder. Dan yang terakhir adalah DPT. Nah, DPT ini merupakan variabel dummy yang menghitung nilai 1 untuk orang pekerja dengan pekerjaan tetap. Nah, kategori yang selanjutnya adalah kategori acuan kerja. Nah, kategori acuan kerja itu adalah pekerjaan pria yang pendidikan bukan di tingkat primer dan tergolong sebagai pekerja temporer. Nah, itu bisa formulasikan nih di bawah nih rumusnya nih, di mana WI1 sama dengan beta 1 plus B2 H1 plus beta 3 DSEX plus beta 4 DE2 plus beta 5 DE4 plus beta 5 DE3 plus beta 6 DE4 plus beta 7 DPT plus UI. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Dania. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Advent, yaitu hasil atau output tersebut menunjukkan bahwa logaritma upah berhubungan secara positif dengan umur, pendidikan, dan status pekerjaan, tetapi berhubungan negatif dengan jenis kelamin, suatu hal yang tidak mengherankan. Walaupun terlihat tidak ada perbedaan praktis pada upah mingguan pekerja dengan pendidikan primer atau lebih rendah dari pendidikan primer. Upah mingguan lebih tinggi untuk pekerja dengan pendidikan sekunder. Upah mingguan ini bisa lebih tinggi lagi untuk pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan sekunder. Koefisien variabel dummy ini diinterpretasikan sebagai nilai yang berbeda dari kategori acuan. Jadi, koefisien variabel
DPT menunjukkan bahwa pekerja tetap secara rata-rata mendapatkan upah lebih tinggi dari pekerja temporer. Pada tampilan 9,1 ini, seperti yang kita telah ketahui di bab 6 pada model login, variabel dependen dalam bentuk logaritma dan variabel penjelas dalam bentuk linear. Koefisien kemiringan dari variabel penjelas mempresentasikan semi-elastis, yaitu memberikan perubahan relatif atau persentase pada variabel dependen untuk unit perubahan yang variabel penjelas. Selanjutnya yaitu ada tampilan 9.2 yaitu hasil yang kita miliki menunjukkan bahwa jenis kelamin dan pendidikan memiliki pengaruh diferensial pada pendapatan mingguan. Apakah memungkinkan bahwa pendapatan interaksi antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan? Apakah pekerja pria dengan pendidikan yang lebih tinggi mendapatkan upah mingguan yang lebih tinggi daripada pekerja wanita dengan tingkat pendidikan yang sama? Untuk menguji kemungkinan ini, kita dapat memperluas regresi upah tersebut dengan melakukan interaksi antara jenis kelamin dan pendidikan. Yang selanjutnya ada tampilan gambar 9.3, yaitu dapat disimpulkan bahwa walaupun interaksi dummy menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan, pengaruhnya secara statistik tidak signifikan. Pengaruh untuk semua koefisien interaksi secara statistik dan individual tidak signifikan. Yang lebih menarik, jika kita menghilangkan variabel dummy pendidikan tetapi mempertahankan dummy interaksi, kita akan mendapatkan hasil regresi sesuai dengan output. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.